datang ke sini. Kenapa dia ganggu saya? Kan dia juga meninggalnya di kampung halamannya, Pak. Kenapa dia harus nampakkan dirinya ke saya? Saya takut, Pak, nanti ini hal ini terjadi lagi. Apa salah saya? Kata si Salma. Iya pula ya kan, Wak. Kenapa si Salma yang malah diteror sama Pak Bono? Mendengar pertanyaan Salma sambil tersenyum, Pak Herman menjawab, "Nak, sebenarnya saya juga kurang tahu nih kalau soal itu ya. Tapi sepertinya itu semua terjadi karena Pak Bono senang setelah mengenal Mbak Salma." Hah, maksudnya gimana nih, Pak? Senang gimana? Ya aku merinding, Wak, pengen nangis aku. Jadi semasa hidupnya dulu Pak Bono ini sering cerita tentang Mbak Salma ke teman-teman tukang yang lain, termasuk juga ke saya. Kata Pak Bono, Mbak Salma ini adalah anak yang baik, anak yang soleha. Bahkan dari sekian belas orang yang ngekos di sini cuma Mbak Salma sajalah yang nggak pernah aneh-aneh. Mbak Salma nggak pernah masukin laki-laki ke dalam kamar. Mbak Salma selalu senyum tiap kali ketemu sama Pak Bono. Mbak Salma selalu menyapa dan sering bagi-bagi makanan ke tukang-tukang yang lain, dan katanya cuma Mbak Salma lah yang Pak Bono tidak pernah lihat bagaimana bentuk rambutnya karena Mbak Salma selalu pakai kerudung walaupun keluar kamar sebentar. Bahkan Pak Bono juga pernah bilang kalau kita semua harus sama-sama menjaga Mbak Salma karena Salma adalah anak rantau yang tinggal jauh dari orang tua. Mungkin alasan itulah kenapa Pak Bono datang ke sini, karena dia mau jagain kamu atau mungkin dia mau berpamitan. Karena Pak Bono tahu kalau selama bulan puasa ini kan kamu cuma sendirian di kosan ini, Nduk, kata Pak Herman. Ya walaupun nggak usah kayak gitulah, liatin Pak Bono kan.